Ponorogo mungkin satu-satunya daerah di Indonesia yang lahir dari sebuah hinaan terhadap kerajaan terbesar di Jawa. Bukan perang besar, bukan perebutan tahta berdarah, tetapi sebuah pertunjukan topeng yang secara diam-diam mengejek Raja Majapahit di depan rakyatnya sendiri. Dan lebih mengejutkan lagi, simbol penghinaan itu justru diwariskan turun-temurun hingga hari ini dengan nama yang sekarang dikenal sebagai Reog Ponorogo. Bayangkan suasana Jawa akhir abad ke-15. Majapahit mulai rapuh, jalur perdagangan dikuasai kelompok baru, dan istana dipenuhi intrik yang tidak lagi bisa disembunyikan. Di tengah kekacauan itu, seorang pejabat kerajaan bernama Ki Ageng Kutu menghilang dari pusat kekuasaan. Tetapi ia tidak pergi untuk bersembunyi. Ia justru membangun sebuah kekuatan baru di wilayah hutan yang kelak menjadi Ponorogo, sambil menyusun cara paling berbahaya untuk mempermalukan rajanya sendiri. Malam-malam di tanah Wengker saat itu dipenuhi suara gamelan yang terdengar ganjil dan mencekam. Di antara cahaya obor dan aroma tanah basah setelah hujan, muncul sosok berkepala harimau dengan mahkota bulu merak raksasa yang menari liar di hadapan warga desa. Bagi rakyat biasa, itu hanyalah hiburan. Tetapi bagi orang-orang dalam lingkaran Majapahit, pertunjukan itu adalah pesan politik yang sangat jelas. Sang raja dianggap lemah, dikendalikan, dan kehilangan wibawa di hadapan para pejabatnya sendiri. Inilah bagian yang jarang dibahas. Banyak legenda mengatakan kepala harimau dalam reog melambangkan Raja Majapahit, sementara burung merak di atasnya adalah simbol pengaruh kuat pihak istana yang menekan kekuasaan raja. Sebuah sindiran yang pada masa itu bisa berujung hukuman mati. Namun anehnya, pertunjukan itu tidak lenyap. Ia justru menyebar dari desa ke desa, tumbuh menjadi identitas budaya, lalu bertahan ratusan tahun melewati runtuhnya Majapahit, datangnya kerajaan Islam, hingga masa Indonesia modern. Pertanyaannya sekarang jauh lebih besar daripada sekedar siapa pendiri Ponorogo. Mengapa sebuah wilayah bisa membangun identitasnya dari cerita pembangkangan terhadap kerajaan terbesar Nusantara? Mengapa masyarakat tetap menjaga kisah warok, ilmu hitam, dan ritual yang bahkan hingga hari ini masih dianggap sakral dan menakutkan? Dan apakah benar, asal-usul Ponorogo bukan dimulai dari kemenangan seorang pahlawan, melainkan dari kemarahan seorang pengkhianat kerajaan? Sebelum kita masuk lebih jauh ke asal-usul tanah yang melahirkan reog dan para warok ini, coba tulis di komentar kalian menonton dari kota mana. Menarik melihat seberapa jauh kisah Ponorogo berjalan hari ini, karena ratusan tahun lalu, wilayah ini justru dikenal sebagai tempat terpencil yang dihindari banyak orang akibat reputasinya yang gelap dan penuh kekuatan tak terlihat. Jauh sebelum bernama Wengker, kawasan ini dikenal dengan nama Wengker, sebuah wilayah tua di barat daya Jawa Timur yang disebut dalam beberapa naskah kuno sebagai daerah keras, liar, dan sulit ditaklukkan. Kontur alamnya dipenuhi perbukitan batu, hutan lebat, serta jalur sungai yang membelah lembah-lembah sunyi. Ketika kabut turun menjelang malam, kawasan ini berubah menjadi benteng gelap yang membuat cahaya obor terlihat kecil di tengah luasnya alam. Letak geografis Wengker sangat penting. Wilayah ini berada di jalur penghubung antara pedalaman Jawa Timur dan kawasan pesisir selatan. Siapapun yang menguasai Wengker memiliki kendali terhadap pergerakan manusia, hasil bumi, dan jalur pelarian politik dari pusat kerajaan. Karena itulah, sejak era Kediri hingga Majapahit, kawasan ini tidak pernah benar-benar dianggap aman oleh penguasa pusat. Dalam Kakawin Nagara Kertagama, naskah penting era Majapahit abad ke-14, nama Wengker disebut sebagai salah satu daerah bawahan kerajaan. Tetapi penyebutan itu justru memunculkan pertanyaan baru.
Jika Wengker sudah berada di bawah pengaruh Majapahit, mengapa wilayah ini masih memiliki tokoh lokal yang begitu kuat hingga berani menentang istana? Jawabannya terletak pada budaya masyarakatnya sendiri, yang sejak lama hidup dekat dengan tradisi Kanuragan, spiritualitas, dan kepemimpinan lokal yang sangat dihormati. Di tanah inilah, sosok Warok muncul bukan sekedar sebagai pendekar, melainkan figur sosial yang memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat. Warok bukan bangsawan kerajaan, tetapi suara mereka sering lebih didengar daripada pejabat resmi. Mereka hidup sederhana, menguasai ilmu bela diri, dipercaya memiliki laku spiritual berat, dan sering menjadi tempat masyarakat meminta perlindungan ketika hukum kerajaan tidak lagi dipercaya. Aroma dupa, suara gamelan malam, dan kidung-kidung Jawa kuno menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Wengker saat itu. Namun di balik suasana spiritual tersebut, ada ketegangan politik yang perlahan tumbuh. Majapahit sedang berada di ujung kejayaannya. Perebutan pengaruh di dalam istana mulai merusak stabilitas kerajaan, sementara daerah-daerah pinggiran seperti Wengker mulai merasakan jarak yang semakin jauh dengan pusat kekuasaan. Di tengah situasi itulah muncul nama Ki Ageng Kutu. Beberapa cerita rakyat menyebut ia adalah mantan pejabat atau abdi penting Majapahit yang kecewa terhadap kondisi kerajaan. Ada versi yang mengatakan ia muak melihat raja kehilangan ketegasan. Ada pula yang percaya ia marah karena pengaruh elit istana membuat rakyat kecil semakin tertekan. Tetapi satu hal yang hampir selalu sama dalam setiap versi cerita, Ki Ageng Kutu memilih meninggalkan pusat kerajaan dan membangun kekuatan baru di tanah Wengker. Keputusan itu bukan langkah biasa. Pada masa Majapahit, meninggalkan pusat kekuasaan sambil membangun pengaruh sendiri bisa dianggap sebagai bibit pemberontakan. Tetapi Ki Ageng Kutu memahami satu hal penting tentang Wengker. Wilayah ini bukan sekedar hutan terpencil. Wilayah ini adalah tempat yang dihuni masyarakat keras, mandiri, dan sudah terbiasa hidup tanpa terlalu bergantung pada kerajaan pusat. Dari sinilah, pundasi Ponorogo mulai terbentuk, bukan dari penobatan megah seorang raja, melainkan dari pertemuan antara kekecewaan politik, kekuatan budaya lokal, dan wilayah yang sejak awal memang sulit dikendalikan. Dan tanpa disadari Majapahit, bara kecil di tanah Wengker perlahan sedang berubah menjadi simbol perlawanan yang kelak dikenang selama berabad-abad. Mulai dari titik ini, kisahnya menjadi semakin rumit. Jadi dengarkan baik-baik, karena potongan cerita berikut sering tercecer antara legenda dan sejarah. Beberapa detil mungkin terdengar seperti dongeng gelap, tetapi justru disitulah asal-usul Ponorogo perlahan memperlihatkan wajah aslinya. Dan semakin jauh kita masuk, semakin terlihat bahwa reog bukan sekadar kesenian, melainkan pesan rahasia yang sengaja diwariskan lintas generasi. Setelah meninggalkan Majapahit, Ki Ageng Kutu tidak langsung mengangkat senjata. Ia memahami satu kenyataan penting. Melawan kerajaan terbesar di Jawa dengan perang terbuka adalah bunuh diri. Maka ia memilih cara yang lebih sunyi, lebih licik, dan jauh lebih sulit dihentikan. Ia membangun pengaruh melalui masyarakat Wengker, mendekati para warok, dan perlahan mengubah pertunjukan rakyat menjadi alat propaganda yang bergerak dari desa ke desa. Di malam-malam tertentu, warga berkumpul di tanah lapang berlumpur dengan penerangan obor yang berkedip tertiup angin gunung. Suara kendang mulai berdentum pelan, disusul bunyi gong yang berat dan panjang seperti tanda bahaya. Lalu muncullah sosok berkepala harimau dengan hiasan bulu merak raksasa di atasnya. Warga bersorak, tetapi sebagian orang tua memilih diam karena mereka tahu pertunjukan itu membawa sindiran yang sangat berbahaya. Kepala harimau dipercaya melambangkan penguasa Majapahit, sementara burung merak yang bertengger di atasnya dianggap sebagai simbol pihak istana yang mengendalikan raja dari belakang kekuasaan. Sebuah gambaran bahwa kerajaan besar itu mulai kehilangan wibawa dan dikendalikan kepentingan tertentu. Di masa sekarang, simbol itu terlihat artistik, tetapi pada abad ke-15, pesan seperti itu bisa dianggap penghinaan langsung terhadap tahta kerajaan.
Ki Ageng Kutu sadar bahwa rakyat kecil lebih mudah mengingat pertunjukan dibanding pidato politik. Maka setiap tarian dibuat penuh simbol, setiap gerakan disusun untuk membentuk opini, bahkan dentuman gamelan dipercaya memiliki pola tertentu yang sengaja dibuat agar suasana pertunjukan terasa magis dan membekas di kepala penonton. Ini bukan hiburan biasa, ini adalah perang pengaruh yang dibungkus kesenian rakyat. Semakin lama, pengaruh Ki Ageng Kutu mulai membesar di Wengker. Para warok berdiri di belakangnya, masyarakat desa memberi dukungan diam-diam, dan pertunjukan reog mulai menyebar ke wilayah lain. Situasi ini perlahan terdengar sampai ke telinga Majapahit. Bagi kerajaan, masalahnya bukan hanya soal sindiran, yang jauh lebih berbahaya adalah munculnya loyalitas baru di luar kendali istana. Di sisi lain, masyarakat Wengker memiliki alasan sendiri untuk mendukung gerakan itu. Mereka mulai melihat Majapahit bukan lagi sebagai pelindung, melainkan kekuatan jauh yang sibuk dengan konflik internal. Pajak tetap berjalan, pengaruh pejabat pusat semakin menekan, sementara daerah pinggiran seperti Wengker merasa ditinggalkan. Dalam situasi seperti itu, sosok Ki Ageng Kutu berubah dari mantan pejabat menjadi simbol perlawanan rakyat lokal. Tetapi ada sisi manusiawi yang sering dilupakan. Ki Ageng Kutu bukan tokoh hitam putih seperti dalam dongeng anak-anak. Ia bisa dianggap pemberontak, tetapi juga bisa dipandang sebagai orang yang kecewa melihat kerajaannya sendiri runtuh dari dalam. Ia tidak menyerang Majapahit karena haus kekuasaan semata. Banyak cerita rakyat justru menggambarkannya sebagai seseorang yang marah karena melihat kerajaan besar mulai kehilangan arah moral dan wibawa. Ketegangan memuncak ketika kabar tentang pertunjukan sindiran itu semakin luas menyebar. Mata-mata kerajaan mulai bergerak memasuki Wengker. Beberapa warok dipercaya ditangkap dan diinterogasi. Malam-malam yang sebelumnya dipenuhi suara gamelan berubah menjadi lebih sunyi dan penuh kecurigaan. Bahkan masyarakat mulai berbisik pelan ketika menyebut nama Ki Ageng Kutu, karena mereka sadar satu kesalahan kecil saja bisa mengundang hukuman dari pusat kerajaan. Namun justru di titik paling berbahaya itulah Ponorogo mulai menemukan identitasnya. Sebuah wilayah yang lahir bukan dari ketenangan istana, melainkan dari keberanian melawan kekuasaan besar melalui budaya, simbol, dan pengaruh rakyat kecil. Dan tanpa disadari siapapun saat itu, konflik yang sedang tumbuh di tanah Wengker perlahan akan berubah menjadi legenda paling terkenal di Jawa Timur. Sampai di titik ini, mungkin kalian mulai menyadari bahwa kisah Ponorogo tidak sesederhana legenda daerah yang biasa diceritakan ulang di sekolah. Semakin dalam ditelusuri, semakin terasa bahwa ada bagian-bagian tertentu yang sengaja disamarkan oleh waktu. Jadi, coba tulis pendapat kalian di komentar sambil kita masuk ke bagian paling misterius dari cerita ini. Apakah Ki Ageng Kutu benar-benar sekedar pemberontak atau justru orang pertama yang berani membuka kebusukan di dalam Majapahit? Ada detail yang jarang dibahas dalam cerita populer reog. Banyak orang mengenal sosok warok hanya sebagai pendekar sakti bertubuh kuat. Padahal dalam tradisi lama Ponorogo, warok dipercaya menjalani laku hidup yang ekstrim. Mereka menjaga disiplin keras, menghindari kemewahan, dan diyakini memiliki pengaruh spiritual yang membuat masyarakat segan. Karena itulah, suara seorang warok sering lebih ditakuti dibanding perintah pejabat kerajaan. Tetapi justru disinilah sisi gelap cerita mulai muncul. Dalam beberapa tradisi tutur lama, hubungan antara warok dan gemblak sering dikaitkan dengan praktik budaya yang kontroversial dan hingga kini masih menjadi perdebatan. Sebagian masyarakat menganggapnya bagian dari ritual spiritual untuk menjaga kesaktian. Sebagian lain melihatnya sebagai sisi kelam yang sengaja ditutupi dari sejarah resmi Ponorogo. Topik ini begitu sensitif, hingga bahkan sekarang masih jarang dibicarakan terbuka oleh masyarakat setempat. Di balik pertunjukan reog yang terlihat meriah, ternyata ada atmosfer keras yang membentuknya sejak awal. Dadak merak dengan berat puluhan kilogram tidak dimainkan sembarang orang. Penarinya harus memiliki kekuatan rahang, fisik, dan mental luar biasa. Bayangkan, malam gelap tanpa lampu modern, suara gamelan menggema di tengah tanah lapang berlumpur, lalu seorang warok menggigit topeng raksasa sambil menari dalam kondisi setengah trans.
Pemandangan seperti itu bagi masyarakat Jawa kuno bukan hiburan biasa, melainkan sesuatu yang dianggap memiliki hubungan dengan dunia spiritual. Beberapa kisah lokal bahkan menyebut ada pertunjukan reog tertentu yang dulu dilakukan bukan untuk festival rakyat, tetapi untuk ritual khusus sebelum konflik besar atau saat masyarakat merasa wilayah mereka sedang terancam. Karena itulah, sebagian orang tua di Ponorogo percaya bahwa reog memiliki isi yang tidak bisa diperlakukan sembarangan. Ada aturan tidak tertulis, ada pantangan, dan ada penghormatan tertentu yang masih dijaga sampai sekarang. Semakin menarik lagi ketika kita melihat bagaimana simbol-simbol dalam reog bertahan melewati pergantian zaman. Ketika Majapahit runtuh, simbol itu tidak ikut hilang. Saat kerajaan Islam berkembang di Jawa, reog tetap hidup meski mengalami penyesuaian budaya. Bahkan, ketika masa kolonial datang dan banyak tradisi lokal ditekan, masyarakat Ponorogo masih mempertahankan pertunjukan ini, seolah ada sesuatu yang dianggap terlalu penting untuk dibiarkan lenyap. Dan mungkin disinilah letak kekuatan sebenarnya dari Ponorogo, bukan pada mitos kesaktiannya semata, tetapi pada kemampuan masyarakatnya menjaga ingatan kolektif lewat budaya. Ketika sejarah resmi berubah mengikuti penguasa, cerita rakyat justru bergerak diam-diam dan bertahan lebih lama. Reog menjadi bukti bahwa sebuah pertunjukan bisa menyimpan lapisan makna politik, spiritual, dan identitas sosial sekaligus. Sekarang, coba bayangkan jika simbol-simbol dalam reog benar-benar dibuat sebagai sindiran terhadap kerajaan. Artinya, selama ratusan tahun, masyarakat sebenarnya sedang mewariskan pesan perlawanan tanpa banyak orang menyadarinya. Dan itu membuat satu pertanyaan besar muncul sampai hari ini. Apakah reog hanya kesenian tradisional, atau memang arsip hidup dari konflik paling berani di akhir masa Majapahit? Dan mungkin di titik inilah banyak orang akhirnya memahami kenapa kisah Ponorogo terasa berbeda dibanding legenda daerah lain. Karena cerita ini tidak hanya bicara tentang masa lalu, tetapi tentang bagaimana sebuah masyarakat menjaga identitasnya ketika kekuasaan mencoba menghapus suara mereka. Jadi jika sejak tadi kalian merasa kisah ini seperti menyusun potongan teka-teki yang selama ini hilang, itu bukan kebetulan. Sebab jejak asal-usul Ponorogo memang tersembunyi di balik simbol-simbol yang masih hidup sampai hari ini. Hingga sekarang, nama Bantarangin masih dipercaya sebagai salah satu titik penting dalam cerita lahirnya reog dan kekuatan warog. Di beberapa sudut wilayah Ponorogo, masyarakat masih menjaga tempat-tempat yang dianggap memiliki hubungan dengan Ki Ageng Kutu dan tokoh-tokoh lama Wengker. Ada petilasan yang tetap didatangi peziarah, ada sumber mata air yang dianggap sakral, dan ada kawasan tertentu yang menurut warga setempat tidak boleh dibicarakan sembarangan, terutama menjelang malam. Ketika malam suro tiba, suasana Ponorogo berubah total. Jalan-jalan dipenuhi suara gamelan, dentuman kendang menggema hingga larut, dan aroma dupa bercampur udara dingin pegunungan menciptakan atmosfer yang sulit dijelaskan dengan kata-kata biasa. Ribuan orang datang menyaksikan festival reog, tetapi hanya sebagian yang benar-benar memahami bahwa di balik topeng dadak merak itu tersimpan sejarah panjang tentang perlawanan, harga diri, dan identitas masyarakat Wengker. Yang menarik, sebagian simbol dalam reog tetap dipertahankan meskipun zaman terus berubah. Sosok warog masih dihormati sebagai lambang keberanian dan pengendalian diri. Dadak merak tetap menjadi ikon utama, bahkan beberapa ritual sebelum pementasan masih dilakukan secara tertutup oleh kelompok tertentu. Ini menunjukkan bahwa bagi masyarakat Ponorogo, reog bukan sekedar seni pertunjukan untuk wisata, melainkan warisan batin yang menjaga hubungan mereka dengan masa lalu. Namun, ada sisi lain yang sering luput dibahas. Modernisasi perlahan mengubah cara generasi muda memandang sejarah daerahnya sendiri. Banyak yang mengenal reog hanya sebatas pertunjukan festival atau konten media sosial, tanpa pernah memahami kenapa simbol itu lahir. Padahal ketika akar sejarah mulai dilupakan, sebuah budaya perlahan kehilangan ruhnya. Dan itulah alasan mengapa kisah seperti ini penting untuk terus diceritakan, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi agar identitas lokal tidak hilang ditelan zaman. Di balik legenda Ki Ageng Kutu, warog, dan reog, ada pesan yang terasa sangat relevan hari ini, bahwa budaya bisa menjadi bentuk perlawanan paling kuat ketika masyarakat tidak lagi memiliki ruang untuk bersuara secara langsung.
Simbol, seni, dan tradisi terkadang mampu menyimpan kritik sosial jauh lebih lama dibanding kekuasaan itu sendiri. Majapahit runtuh berabad-abad lalu, tetapi pesan yang diselipkan dalam reog masih terus hidup dan ditonton jutaan orang hingga sekarang. Dan mungkin itulah alasan kenapa Ponorogo tetap memiliki aura yang sulit dijelaskan. Kota ini bukan hanya tempat lahirnya kesenian terkenal, melainkan ruang hidup bagi ingatan kolektif masyarakat Jawa tentang keberanian, pengaruh budaya, dan cara rakyat kecil mempertahankan harga diri mereka. Ketika kalian memahami semua lapisan cerita ini, reog tidak lagi terlihat seperti tarian biasa. Ia berubah menjadi arsip hidup dari konflik besar yang pernah mengguncang tanah Jawa. Jadi, kalau selama ini kalian merasa sejarah Nusantara sering terdengar jauh dan kaku, kisah Ponorogo justru memberi jawaban sebaliknya, bahwa sejarah paling kuat sering tersembunyi di balik tradisi yang masih hidup di sekitar kita. Dan terkadang, solusi untuk memahami siapa kita hari ini bukan dengan mencari terlalu jauh, tetapi dengan mendengarkan kembali cerita lama yang selama ini hanya dianggap legenda. Pada akhirnya, asal-usul Ponorogo bukan hanya tentang siapa yang pertama membuka wilayah ini, atau siapa yang paling kuat di tanah Wengker. Kisah ini jauh lebih dalam. Ia berbicara tentang bagaimana ketakutan bisa berubah menjadi keberanian, bagaimana kesenian bisa menjadi senjata, dan bagaimana sebuah daerah kecil mampu meninggalkan jejak yang bahkan tidak hilang setelah ratusan tahun berlalu. Reog yang hari ini tampil megah di panggung festival, dulunya dipercaya lahir dari suasana penuh tekanan dan konflik politik. Topeng harimau itu bukan sekedar hiasan, dentuman kendang itu bukan hanya irama hiburan. Semuanya membawa pesan yang diwariskan diam-diam dari generasi ke generasi. Dan mungkin itulah alasan kenapa atmosfer reog selalu terasa berbeda. Seolah ada sesuatu yang lebih tua dan lebih gelap tersembunyi di balik sorak penontonnya. Yang membuat Ponorogo begitu menarik adalah kenyataan bahwa masyarakatnya tidak membiarkan sejarah itu mati. Mereka menjaga simbol-simbol lama tetap hidup di tengah dunia modern yang bergerak semakin cepat. Di saat banyak daerah kehilangan identitas budayanya, Ponorogo justru tetap berdiri dengan kisah yang kuat, keras, dan penuh karakter. Sebuah pengingat bahwa budaya bukan hanya warisan masa lalu, tetapi cara sebuah masyarakat mempertahankan jati dirinya. Dan mungkin setelah menonton sampai titik ini, kalian mulai sadar bahwa legenda-legenda Nusantara sebenarnya menyimpan lebih banyak kenyataan daripada yang selama ini kita bayangkan. Karena terkadang, sejarah tidak selalu ditulis di prasasti atau kitab kerajaan. Kadang ia bertahan lewat tarian, lewat topeng, lewat bisikan cerita rakyat yang terus hidup di tengah masyarakat. Sekarang coba tulis di komentar. Menurut kalian, apakah reog benar-benar hanya kesenian tradisional, atau memang sejak awal merupakan bentuk perlawanan politik yang disamarkan? Dan jika kalian berasal dari Jawa Timur atau pernah datang ke Ponorogo, bagian mana dari suasana kota itu yang paling terasa mistis atau membekas di ingatan kalian? Jika kalian ingin saya membahas lebih dalam tentang sisi gelap warog, misteri ritual reog atau legenda Nusantara lain yang jarang diangkat media besar, pastikan tetap mengikuti seri berikutnya. Karena semakin dalam kita menggali sejarah tanah Jawa, semakin terlihat bahwa banyak cerita besar ternyata disembunyikan tepat di depan mata kita sendiri.